kawan laut. Hah? Kapan namanya? Zainal. Zainal itu apa? Zainal apa? Biasa Zainal Abidin atau Zainal Arifin? Tahu Zainal tak? Di sini kan sama pas video saya kemarin. Loh, sama yang bikin video? Iya. Itu ya? Iya. Loh, masih kecil gitu? Pintar bikin gitu? Belajarnya di mana dulu? Jadi YouTube aja. Hah? Jadi di YouTube. Oh itu? Angel loh. Bikin gitu, nyampur-nyampur. Iya, makanya Ini saya. belajar sendiri? Iya. Otodidak? Tapi ya? Enggak, belajar sendiri? Iya. Enggak kursus, enggak. Enggak. Terus kalau pekerjaannya apa? Jualan, Pak. Jualan apa? HP? Kan. Apa? Laptop? Sama sembako. Oh iya. Itu sambilan, apa? Memang itu. Hah? Usaha di rumah. Enggak lah yang bikin itu. Pakai HP. Ya, itu sambilan. Iya. Iseng gitu. Iya, Pak. Wah itu sebetulnya itu ilmu bagus itu kalau untuk kepentingan yang baik. Ya. Itu sampai harus minta maaf sama siapa? Amin. Itu ke dia yang kalau saya sih nggak masalah. Saya kan tinggal marah-marah gitu. Dia kan yang mungkin kena itu kan Ma'ruf Aminnya. Kamu nggak suka kenapa sama Ma'ruf Amin? Kenal baik ya dulu orang juga pernah disakiti apa? Enggak. Apa dengan bapak kamu apa berkelahi sama Amin? Enggak, Ma'ruf enggak. Kenapa kamu begitu sama Pak Ma'ruf? Oh karena kamu apa ya? Enggak cocok sama calon Jokowi Ma'ruf ya? Coba pendukung Pak Prabowo. Ayo ambil tahu ya, kamu kan masih muda. Ini 5 tahun nanti, itu calon presidennya sudah bukan Jokowi sama Prabowo lagi. Entah Noyo sama Suto. Anda masih punya kesempatan nanti lihat pilpres yang akan datang. Masa pilpres berkali-kali sama. Jadi kalau sampai melewati pilpres gini aja nggak bisa, nanti sampai nggak bisa. Kalau bisa itu sampai bikin eviden-eviden yang kira-kira menyejukkan masyarakat. Kira-kira ini kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu memang orang Rusia. Indonesia sama-sama Pak Prabowo loh, ya sama-sama Indonesianya. Pak Ma'ruf Amin juga orang Indonesia, Pak Sandiaga Uno juga orang Indonesia, kamu orang Indonesia. Semuanya itu untuk Indonesia. Dan pemilu termasuk pilpres ini hanya 5 tahun sekali. Rutin. Jadi tidak perlu sampai mengerahkan ilmu kamu hanya untuk 5 tahun. Apalagi sampai menyakiti sesama bangsa ini, sesama orang tua ini. Kamu sekarang kan menyesal, ya? Iya menyesal. Kamu usahakan nanti melakukan sesuatu itu dipikir dulu supaya nanti tidak menyesal. Apa itu? Ada pepatah Indonesia itu apa? Masa menyesal belakang hari itu. Jadi dipikir kan. Ini kira-kira saya dapat apa? Kalau buat begini ini kira-kira dapat apa? Dapat secara materi, apa secara pahala, apa kamu percaya pahala nggak? Tidak ada pahalanya, apa enggak, apa malah dosa, kan kita pikirkan. Jadi kalau kita itu hidup sama sesama saudara itu buyut ini ada yang dari mana-mana.
Tadi itu dari Jakarta juga, dari Bekasi. Ini ada bengkel, ini apoteker, ini apa lagi ini. Ini kita itu ya pemilu ya biasa. Ada yang Prabowo, ada yang Jokowi, yang itu. Maka sampai jangan terlalu banyak di warungnya ambil HP-HP tuh, kadang-kadang jualan kopdar gitu, supaya lihat seperti ini kan kamu kalau lihat aku kan sama dengan aku, sama-sama manusianya. Tapi kalau kamu lihat ini nggak lihat saya, tahunya ini orangnya Prabowo, ini orangnya Jokowi, tok itu. Yang nggak kenal nggak apa. Nah, ini ada orang mencaci maki ya saya tak ikut mencaci aja. Orang nggak kenal saya aja gitu. Ini perlu kopdar, ya, sesama manusia, sama manusia. Jadi kamu harus susah sendiri yang dari Batam ke sini. Banyak ongkosnya sini Batam. Masih punya sanggup enggak? Masih. Karena kamu jualan sembako untuk jualan ke sini jauh-jauh. Padahal kamu cari aja apa WA aku. Kalau kamu nggak suka sama aku, tanya nomor WA aku. Kamu bisa caci maki aku lewat kita. Kalau usah lewat sosmed. Sosmed nanti ada orang-orang yang nggak suka sama kamu. Karena saya itu followernya, kamu lihat saya tuh di Twitter kan, follower saya berapa? Itu nyanyi artis saya itu, ya 2 juta lebih. Ini orang mengunggah itu, saya itu nggak enaknya sama Pak Ma'ruf. Jadi kalau tidak Pak Ma'ruf, misalnya Pak Kusna ini yang kamu pakai ngedit itu, saya ngaji maki tuh suaranya dia, saya nggak apa-apa. Itu karena Pak Ma'ruf, orang tua sekali itu, orang tua dan calon wakil presiden, ketua MUI. Jadi saya nggak enak, jadi terpaksa saya minta maaf lah kalau saya unggah itu. Jadi saya unggah itu, saya terpaksa itu, karena saya nggak enak sama Pak Ma'ruf. Ini nanti kan dia kan terus mikir, saya kok dimarahi sama Gusmus itu. Memangnya Gusmus itu apa aku? Nggak enak. Jadi, namanya harus minta maaf lah. Kalau tidak Pak Ma'ruf ya sampai nulis apa-apa gitu. Tapi yang umum jangan ke saya. Saya nggak masalah. Karena saya kan nggak apa-apa. Di situ kamu nggak salah sama sekali. Saya itu memang ngomonganku. Yang kena kan Pak Ma'ruf. Kalau saya ngomong gitu, saya jelaskan bahwa itu editan itu karena saya takutnya Pak Ma'ruf salah. Kemudian dengan saya, karena saya selama ini tidak ada masalah dengan Pak Ma'ruf. Saya tidak punya masalah dengan Jokowi, saya tidak punya masalah sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu duduk sini ini 2 kali sudah. Pak Jokowi juga 2 kali. Pak SBY sekali. Marilah kita saling menjawab. Ini orang-orang ini mereka punya komunitas namanya anak cucu Adam. Mengingatkan bahwa kita semua itu adalah anak cucu. Siapapun dia punya ilmu itu, menyembah yang esa, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, mengasihi sesama. Nah, itu tinggal kita muda apa tua. Kalau kita muda, mari kita hormati yang tua. Kalau kita tua, mari kita sayangi yang muda.
Kalau kita hidup bersama, ya kita saling mengasihi sesama. Karena kita hidup tidak hanya 5 tahun. Kamu hidup bisa, makanya saya omongkan ya, kamu itu apa yang kamu dapatkan dari berbuat begitu. Bisa untuk hidup 5 tahun kah? 100 tahun kah? Kamu percaya nggak nanti ada hidup lagi yang abadi? Bukan hanya hidup 100 tahun kan lama. Enak-enak kan hidupmu itu 100 tahun, belum tentu nanti di sana kamu enak. Malah kadang-kadang kita susah di sini, enak di sana. Di sana itu tergantung kita di sini. Kalau di sini baik, nanti dapat pahala baik. Di sini buruk. Yang paling sulit ini harus sampai ingat ya, sebagai anak muda ya. Nanti kalau anda kawan ini beritahu. Kalau kepada Tuhan itu mudah sekali, mudah ya. Minta ampun, diampun. Astagfirullahaladzim, diampun. Yang sulit itu kalau kamu punya salah sama orang sesama. Ini Tuhan tidak akan mengampunimu sebelum kamu minta maaf. Dan orang itu memaafkan. Misalnya kamu menyakiti hatiku dan aku tidak memaafkan kamu, nanti di hari akhirat masih akan saya tuntut. Ini Tuhan pernah menyakiti hati. Tuhan akan bertanya kepada aku, kamu maafkan tak? Nah, kalau aku bilang tidak, itu bahaya. Maka hati-hati kepada Tuhan dan hati-hati kepada sesama hamba Tuhan. Hamba sulit, apalagi di medsos itu nggak tahu alamatnya. Kamu nggak tahu alamat sini dari mana? Nah, ya itu kan kamu harus susah payah cari alamat saya. Itu banyak orang yang saya lihat di medsos itu tidak berpikir itu. Dia menyakiti orang, tidak bisa minta maaf. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Di sananya yang bahaya. Itu kamu percaya hadis Nabi apa enggak? Kamu Muslim kan? Jadi Nabi itu mengatakan nanti itu ada orang yang datang di akhirat sana. Itu bawa bertonton pahalanya salat, pahalanya puasa, pahalanya sedekah, pahalanya amal banyak sekali. Tapi nanti di sana itu banyak orang-orang yang nuntut kepada dia. Waktu mau dibawa ke surga, dihadang sama orang. Nanti dulu, ini mau dibawa mana? Ke surga. Boleh dibawa ke surga, tapi selesaikan dulu masalahnya dengan saya. Ada apa? Dia pernah mencaci saya. Saya sakit hati. Dan dia belum minta maaf sama saya. Terus maumu apa? Ya, pokoknya harus diselesaikan. Jawabnya bagaimana? Itu nanti pahalanya sholatnya orang ini dikasihkan. Ini udah cukup, sedikit lagi ya. Udah cukup. Udah mau berangkat lagi ada yang nanti dulu. Saya dulu pernah difitnah sama dia. Sampai akhirnya bangkrut, habis didodosi bahasa Jawa ini, bahasa Indonesianya pun diambil orang-orang semua. Karena orang-orang yang disakiti terlalu banyak, maka orang itu menuntut semua, habis amal yang bertonton. Dan kalau sudah habis masih ada yang nuntut, maka yang nuntut ini jeleknya diambil, dosanya ditimpukan. Naudzubillah. Pulang bangga bawa sholat, bawa zakat, bawa puasa, bawa macam-macam, di sana bangkrut gara-gara tidak memperhatikan hubungannya dengan sesama. Ini saya katakan di mana-mana, hati-hati kalau di
bikin kesalahan sama sesama hamba Allah itu harus lebih hati-hati. Pilih orang yang tahu alamatnya. Sampai memfitnah orang, kamu punya alamatnya enggak? Soalnya nanti kalau minta maaf bisa tahu alamatnya. Kalau enggak tahu alamatnya, sekarang medsos ini bahaya nggak sih itu? Orang ngantem enggak kenal, kamu kan enggak kenal Pak Ma'ruf kan, enggak kenal saya. Tapi kan kamu kira aku ini dukung Jokowi ya? Enggak. Hah? Ya terus? Cuman ya kebetulan aja pas sama video. Nah ya, itu apa namanya? Saya itu sudah hati-hati sekali. Bermedsos itu hati-hati. Saya karena khawatir sekali. Saya nggak bisa membanggakan amal saya tiba-tiba itu digerogoti sama orang yang saya sakiti itu, masya Allah. Di sini sih paling 100 tahun. Kamu 100 tahun. Paling lama. Kalau mau 200 lah. 200 itu tidak apa-apanya dengan hidup lama-lama. Ya, sedikit. Apalagi 5 tahun. Biar yang tua-tua itu pada gila, kamu sama si muda jangan ikut gila. Hanya gara-gara pilpres saja. Kamu masih punya masa depan yang jauh. Ternyata nakal juga. Karena begitu. Kamu membenci orang yang dibenci oleh orang. Ini jangan-jangan orangnya itu yang memang patut yang jahat itu. Kamu ikut saya membenci dia. Kamu ikut saya membenci dia. Kamu padahal belum tahu saya ini jahat atau enggak. Jangan-jangan bukan ini yang jahat, tapi aku yang jahat. Kalau kamu ikut-ikut aku menjelekkan dia, dua kali kan. Itu ada istilah di Islam, itu ada istilah takbir. Kamu yang tahu saja harus takbir. Orang katanya orang itu jahat, itu aja tidak boleh. Kamu lalu memvonis jahat, tapi harus ditabarin, klarifikasi, tanyakan apa itu dia jahat. Itu pun kita tidak boleh menghukumnya, karena ada yang bagian menghukum sendiri. Kalau di dunia ya polisi, pengadilan, di akhirat ini malaikat Gusti Allah. Nanti yang penting hamba ini minta maaf sama Pak Ma'ruf. Kalau tidak minta langsung ya kamu nulis lah itu, Pak Ma'ruf saya minta maaf. Makanya ada sampean seneng benci jangan berlebihan. Sebab berlebihan ini yang jadi hilang akal. Kebanyakan orang-orang di sosmed sekarang ini karena berlebihan menanggapi pemilu pilpres, berlebihan memintai calonnya, berlebihan membenci. Kenapa sih kamu menyintai? Kamu sudah punya istri belum? Ini apa? Contohnya istri jadi sulit kalau belum punya istri. Jadi kita itu apa namanya? Boleh memuji istri setinggi langit, boleh. Tapi kemudian sambil membenci istrinya orang mana? Ini kan bisa. Kamu mendukung Pak Prabowo dengan menyampaikan hebatnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu jenderal, pandai bahasa Inggrisnya luar biasa. Sandiaga, anak orang yang menarik, ganteng, cakep. Itu sudah cari aja kebaikannya jagung. Terus bikin mana? Itu apa urusanmu dengan saingan? Tidak ada urusan. Malah nanti kamu cari musuh aja kalau kamu menghina lawannya Pak Prabowo.
pendukungnya Pak Jokowi kan ada yang seperti kamu juga kan, fanatik sama calon ya. Wah, kamu dibully, wah biasa kampret kan gitu. Mau kamu bilang biasa cebong. Akhirnya kita tidak jadi manusia, kita tidak jadi manusia, jadi binatang semua, dan binatang yang paling jelek itu cebong sama kampret. Dan itu nanti terus kesannya itu jelek semua. Kalau kamu menjelekkan Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi menjelekkan Pak Prabowo, maka kesannya adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama jelek. Buktinya ini yang dukung kampret dan cebong, tidak ada yang manusia sama sekali. Pernah kepikiran begitu kan? Nah iya itu harus pikirkan anak muda, pikirnya jauh. Itu ini untuk pelajaran. Setelah kamu silahkan teruskan aja, kamu nanti mau dukung mau nyoblos Pak Prabowo silahkan. Batasi dengan memuji-muji. Sampai demikian pula yang jagoni Jokowi juga uji aja Jokowi, jangan tampil menjelek-jelekan Pak Prabowo. Itu cara yang beradab, cara yang islami, cara yang pancasialis, cara yang sangat manusiawi di dalam pemilihan pemimpin. Jadi terus malah seperti pidato saya. Nah itu, silakan. Kalau dengan saya bebas, karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, semua orang yang menyalahi saya akan saya maafkan sejak dia menyalahi saya. Itu janji saya pada diri saya. Karena saya tidak ingin menyusahkan orang. Orang-orang yang lain jangan, belum tentu orang lain seperti saya yang mempunyai janji pada dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau kamu mau nyalain orang, salahin saya saja. Itu yang jelas sudah saya maafkan sejak menyalahi saya.